Apa yang membuat Teteh sedih? Mencoba untuk menjadi istri yang baik, jadi ibu yang baik banget. Amin. Usaha apa? Kecil-kecilan. Jalan. Bisa menerima suami tidak usaha? Insya Allah bisa sampai ajar bisa. Dengan buka bodohan, ikhlas isi kapinteran. Dalam pandangan kasat mata orang, si Teteh ini bodoh. Kenapa? Mau menerima suaminya yang sudah tidak bisa melihat, mau hidup tanpa dinafkahi secara lahiriah, mau membesarkan anak-anaknya, mau setia, itu adalah perbuatan bodoh. Tapi karena ikhlas, maka disitulah kekuatan kepandaian Teteh yang sebenarnya. Di video kali ini, kita akan melihat Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan seorang pria bernama Iwan yang harus kehilangan penglihatannya akibat penyakit glaukoma sejak masa pandemi COVID-19. Dahulu, ia bekerja sebagai sopir angkot untuk menghidupi keluarganya. Namun kini, kehidupannya berubah total karena tidak lagi bisa mencari nafkah seperti dulu. Di balik cobaan tersebut, ada sosok istri yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tetap setia mendampingi Iwan dalam suka maupun duka, sambil berjuang menjalankan warung kecil demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kisah penuh haru ini berhasil menyentuh hati Kang Deddy Mulyadi hingga beliau memberikan bantuan yang sangat berarti untuk masa depan keluarga mereka. Tak hanya itu, di penghujung video, KDM juga menunjukkan kepeduliannya kepada warga lain yang sedang berjuang melawan penyakit serius dan membutuhkan bantuan pengobatan. Penasaran bagaimana momen mengharukan tersebut? Simak videonya sampai selesai. Akang saha? Iwan. Orang mana? Orang persawahan. Oh, Di persawahan. jeung keluarga tadi. Sang istri semua kali. Oh, budak. Ieu teu ningali. Mohon Pak. Tiraha. Pertama COVID. Oh, asalna mah ningali. Nya Penyakit naon? sawo dokter teh dulu koma. Oh, glukoma. Mantap kenaon? Masih mending glukoma lamun glu titik leuwih itu. Aing gara-gara jeung sia aya di bawah. Itu nyalaskeun nih. Ya. Boga pemajikan. Ngadu. Tapi masih. Tapi karampa. Apa Pak? Aya keneh. Aya Lengkap. komplit. Oh, osok keneh. Nah dituntun dan orangnya. Mohon. Tapi pamajikan teu pernah ngaganti ku pemain sejen. Untung Pak. Dia tahu Pak. Baheula memeh kopi usaha naon? Nyenak angkot. Ya isi mah teu hideung atuh dah. Angkot dibawa berat. Supir tenang supir. Supir angkot jurusan mana? Pasar Bo. Terus ayeuna saprak teu bisa jupir jadi naon usaha. Udah harti mana? Ya itu masih yang itu Pak. Diwagi. Nanti wargi. Teu usaha pisan. Emang nuju warung alitan Pak. Nu ngawarung saha? Istri. Oh, panjigana nu hebat. Oh, daek narima sareng kita ningali. Satia teu kabur. Nah, coba kali istrina ka dieu. Oh, hebat. Oh. Nah, ya bedana pamajikan jeung lalaki. Sia pun pamajikan teu ketemu proses pasti kawin deui. Iya, maksudnya ke mana? Nah pasti nah hati nama. Ya si eta. Sabar hiji budak. Dua. Menang nyeun baheula apa ayeuna? Jadi geus teu ningali nyeun keneh. Ayeuna teh keneh. Ya SD Pak no alitan. Oh, nu alit SD kelas sabaraha? Oh, kabungkur. Geus Covid. Mohon Jadi COVID teu ningalina tahun sabaraha? 2020. Teu pernah berobat. Atau operasi teh Pak. Dia lagi. Di operasina di operasi. Oh, ieu mah teh di sesar operasina. Di operasina di mana? Menuju glaukoma mah operasinya di Siloam. Heeh. Terus sama dia 2023 teh di laser kiri teh. Di laser. Mohon. Pakai mesin las. Terus lenso Pak. Terus
Gitu. Semangat hidup. Jadi jangan suka membawa orang yang hidupnya sudah menderita terus dibawa ke penderitaan, bawa dia ke kebahagiaan agar punya harapan. Betul tidak? Alhamdulillah. Ya, cantik bahasa majikan iya terganti. Dan nembek gitu kan aku mau benten Tidak maksudnya lojo. Keur teu ningali. nya iya Memeh terganti. gitu Hebat. Ieu saha ieu? Pawuh teu? Saha. paham Saha. Heeh. Ieu saha? mana pak Teu ieu saha cek keneh? nyari os Lain cek keneh? tuh ada di satu sama kali Oh. Ieu sabaraha? papa kowe Oh iya nu hebat mah teh. Tapi ya meni kurang ditinggalikeun di tadi meni bahagia. Keur bahasa coba tadi lagu naon. Ini resepkeun bisa nu tadi teh. 1000 kali nah eta resepkeun. Hebat, hatinya bagus. Teh, apa yang membuat teteh setia? Mencoba untuk menjadi istri yang baik, jadi ibu yang baik banget. Amin. Usaha apa teteh sekarang? Ya sebentar, saya pura-pura terjadi. Benar ibu kata itu. Nah, usaha apa? Rumah kecil-kecilan. Jalan. Bisa menerima suami tidak usaha. Insya Allah bisa sampai aja bisa. Ya, usaha teh. Saya kasih 100 juta buat itu. Bagi sebagian orang, kehilangan pekerjaan mungkin masih bisa dicari penggantinya. Tetapi kehilangan penglihatan adalah ujian yang jauh lebih besar. Aktivitas sederhana yang dahulu terasa mudah, kini berubah menjadi tantangan. Berjalan harus lebih berhati-hati. Melakukan pekerjaan sendiri menjadi semakin sulit. Bahkan untuk membantu keluarga pun, ia tidak lagi mampu seperti dulu. Sebagai seorang kepala keluarga, tentu ada rasa sedih dan kecewa yang tidak mudah diungkapkan. Keinginan untuk tetap bekerja masih ada, tetapi kondisi fisik tidak lagi memungkinkan.
Perasaan tidak berdaya seringkali menjadi beban tersendiri bagi seseorang yang sebelumnya terbiasa mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Di balik cobaan itu, ternyata ada sosok luar biasa yang tetap berdiri di samping Iwan. Sosok itu adalah istrinya. Dalam kehidupan, tidak semua orang mampu bertahan ketika keadaan berubah menjadi sulit. Ada yang memilih pergi saat pasangan kehilangan pekerjaan. Ada pula yang menyerah ketika kondisi ekonomi semakin berat. Namun kisah keluarga ini justru memperlihatkan arti kesetiaan yang sesungguhnya. Sang istri memilih tetap mendampingi Iwan. Ia tidak mengeluh, ia tidak meninggalkan suaminya. Sebaliknya, ia terus berusaha agar keluarganya tetap bisa bertahan. Dengan kemampuan yang dimiliki, ia menjalankan sebuah warung kecil sebagai sumber penghasilan keluarga. Warung sederhana itu mungkin tidak menghasilkan keuntungan yang besar, namun dari tempat itulah mereka menggantungkan harapan setiap hari. Sedikit demi sedikit, mereka berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan penuh kesabaran. Kesetiaan seperti inilah yang membuat banyak orang merasa tersentuh. Ketika keadaan sedang baik, semua orang mungkin bisa tersenyum bersama. Namun ketika cobaan datang bertubi-tubi, tidak semua mampu tetap bertahan. Kang Deddy Mulyadi pun memberikan apresiasi terhadap pengorbanan dan ketulusan sang istri. Menurut beliau, cinta bukan hanya tentang kata-kata manis atau janji-janji indah. Cinta sejati justru terlihat ketika seseorang tetap memilih bertahan di saat pasangannya sedang berada dalam titik terendah kehidupannya. Mendengar perjalanan hidup keluarga tersebut, suasana menjadi semakin haru. Tidak sedikit orang yang ikut merasakan kesedihan mereka, sebab cobaan seperti ini bisa saja dialami oleh siapapun. Ngaguru ku kabodohan, ikhlas isi kapinteran. Dalam pandangan kasat mata orang, si teteh ini bodoh. Kenapa? Mau menerima suaminya yang sudah tidak bisa melihat, mau hidup tanpa dinafkahi secara lahiriah, mau membesarkan anak-anaknya, mau setia, itu adalah perbuatan bodoh. Tapi karena ikhlas, maka disitulah kekuatan kepandaian teteh yang sebenarnya. Dan itu kekuatan seorang perempuan, seorang ibu. Dan saya dari tadi menikmati, saya begitu duduk menikmati ini keluarga bahagia banget saya lihat. Apa sih sebenarnya yang ada dalam diri saya? Saya mengagumi dan merasakan bagaimana bahagia teteh. Dan saya ingin menyempurnakan. Saya punya duit, saya punya kuasa, Anda punya cinta, maka duit saya akan berikan pada orang-orang yang punya cinta dalam hidup. Ini saweran terbesar ketika saya berkeliling. Karena saya hari ini duitnya cukup, nggak punya hutang. AA sebentar lagi mau nikah, tinggal Nihian dan Yudhistira. Saya sudah nggak punya beban yang berat dalam hidup. Duit saya cukup. Untuk apa duit banyak kalau tidak ada manfaat? Nanti apa yang akan dikembangkan dengan uang 100 juta? Alhamdulillah. Terima kasih. Enggak, rencananya apa? Harus punya rencana manajemen. Seperti mimpi. Mobil besar warung, namanya modal sebagian sini. Terus tadi yang menggelar spanduk apa masalahnya? Operasi ginjal di mana? Hah? Di Hasan Sadikin. Punya BPJS? Hah? Masalahnya apa lagi? Ya bukan, kan di operasi ginjalnya sudah ada BPJS. Masalahnya apa? Kan sudah gratis. Masalahnya apa? Apanya? Pengen dioperasi. Enggak, sini boleh sini. Bapak orang mana? Hah? Pemulihan teh mana? Sudah lapor bupati. Ini yang dioperasi. Benar dioperasi? Sudah dioperasi belum? Sudah daftar ke rumah sakit belum? Di Sumedang Terus rencana dioperasinya kapan? belum ada. Dari mana? Bapak punya BPJS? Jamkesmas. Artinya kan sudah berproses. Terus kenapa tidak dijalankan?
kelihatan lah dari Ya sebentar, ini mah harus dan nanti tanganin aja. Siapa? AA. Wah, baru Pak Asep, Bapak Uramto. Dan ditanganin dulu. Ya, nanti kan ini mah kan kebutuhannya operasi bukan duit. Ya, jadi kalau kebutuhannya operasi, ya bawa aja. Nanti kita kalau memang harus dioperasi, perlu jamkesmas, perlu biaya dari Pemprov juga ada. Yang perlu operasi dioperasi. Gitu loh. Jangan sampai yang perlu operasi duit, jangan. Gitu. Mata batin saya itu agak kencengnya begitu. Ya, nah nanti diurus. Ini ada dokternya nih, ada kepala rumah sakit. Hasan, udah diurus mau dioperasi ya. Jangan sampai nanti datang misal ke rumah, saya pengen duit bukan pengen dioperasi. Ya udah beresin ya. Sudah teh, nuhun ya. Sehat selalu nanti. Minta nomor rekeningnya besok ditransfer. Ya. Ya. Ibu Bunga? Binga? Alhamdulillah. Kisah Iwan dan keluarganya mengajarkan kita bahwa ujian hidup memang bisa datang kapan saja, tetapi kasih sayang, kesetiaan, dan kepedulian sesama mampu menghadirkan harapan baru. Bantuan yang diberikan Kang Deddy Mulyadi bukan hanya sekedar bantuan materi, tetapi juga menjadi penyemangat agar keluarga Iwan dapat bangkit, mandiri, dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Semoga kepedulian ini juga membawa manfaat bagi warga lain yang sedang berjuang mendapatkan pengobatan dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk saling membantu ketika melihat orang lain dalam kesulitan. Jika kalian menyukai kisah-kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar, serta subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan. Sampai jumpa di video berikutnya.